Nah ini bagi mau laki perempuan nggak apa-apa. Kalau mau itikaf di masjid supaya ininya jadi jangan bau kena air kencing maupun yang lain. Nah tempelkan ke celana. Jadi ibu-ibu nggak usah khawatir untuk netes lagi. Netes apa? Air kencing yang tidak terutama yang usianya sudah 60 ke atas. Kalau masih 50 ke bawah masih pakem. Tapi kalau sudah 60 ke atas itunya kurang pakem. Indra kita ini bisa untuk supaya kita nggak pikun, ada gerakannya, ada supaya kita nggak kesemutan, ada untuk melancarkan peredaran darah. Nah ini pelajaran nanti bisa ditularkan kepada siapa aja yang membutuhkan. Terus ini ibu juga ada membawa bingkisan. Bingkisan apa? Di tempat kita banyak orang yang bongkar muat itu tentang maaf ya, softtek, terus apa, ini tabu tapi dibutuhkan. Apa itu? Popok ya, popok atau pampers. Ini banyak nini kan kadang-kadang itunya keluar nggak sengaja, betul nggak? Kadang-kadang terus tahu-tahu keluar di celana. Kalau pakai itu tinggal buang. Buang. Itu saya bawain beberapa dus nanti biar dibagi sama Uni. Kalau yang popoknya bisa dipakai dengan pakai kayak celana. Nih, misalnya kayak gini nih. Nanti kan ada yang seperti ini nih. Nah, ini bagi mau laki perempuan nggak apa-apa. Kalau mau itikaf di masjid supaya ininya jadi jangan bau kena air kencing maupun yang lain. Nah, ini bisa yang ininya di depan, nih beginiin, terus masukin, nanti bisa dibantuin siapa anaknya kan. Ini ada seperti ininya nih. Ini saya bawanya banyak. Ini bisa langsung nih. Nanti bisa memanjang begini. Jadi ini dimasukkan ke sini nih, ditempelkan ke sini. Jadi ibu misalnya mau sholat apapun nggak usah ragu-ragu karena netes kena baju maupun kena mukena. Soalnya nini itunya sudah dol, udah susah. Kadang-kadang tahu-tahu keluar, betul nggak? Sudah ada yang merasa suka ada basah nggak? Akhirnya dicium celananya sudah ada kurangnya nyaman. Ini ya kalau di agama Islam kan fikihnya selalu ada untuk hal istinja ya. Ini salah satu perawatan. Nanti kalau ibu yang ini ribet, nanti disimpan aja, misalnya dibagi sama si Uni. Nah ininya disimpan. Yang dipakai yang kecil, nih yang kecil. Yang kecil ini dibuka. Nah ditempelkan ke celana. Jadi ibu-ibu nggak usah khawatir untuk netes lagi. Netes apa? Air kencing yang tidak terutama yang usianya sudah 60 ke atas. Kalau masih 50 ke bawah masih pakem. Tapi kalau sudah 60 ke atas itunya kurang pakem. Jadi sudah kadang-kadang mau kentut mau apa udah netes sendiri. Tapi saya punya trik. Suami saya seorang habaib, Habib Yasin Al-Idrisi Al-Hasani dari Maroko. Itu saya dikasih ilmu caranya nahan wudhu. Kita tidak batal dari sholat subuh sampai sholat isya. Itu ada caranya, ada tekniknya. Ada caranya, cuman kalau saya berikan terlalu kelamaan, poinnya kurang nyampe. Pokoknya udah ini ya, nanti udah tahu ya. Jadi ini ditarik. Nah, ininya ditarik, tempelkan ke celana. Kok kecil Bu? Paskan, yang pas ini pas tengah-tengah. Pas tengah. Jadi ini menahan bagi yang sepuh ya. Bagi yang tua.
Kalau yang muda ya dia udah tahu kalau menstruasi pakai seperti ini. Ya, ada pertanyaan nggak tentang pakai pembalut ini sama popok? Kalau popok nanti bisa diajarin, pasti bisa kok yang sudah pengalaman di rumah sakit atau di mana biasanya sudah biasa menggunakan popok. Karena popok ini juga manfaatnya banyak. Kita nggak khawatir kok kotor. Khawatir kok kotor. Itu seperti itu. Kalau laki-laki mah jarang. Kalau perempuan beda, strukturnya beda dengan laki-laki. Makanya kalau laki-laki bisa kencing di pinggir jalan bisa, kalau perempuan nggak bisa, karena memang modelnya beda. Nah ini masalah ini. Kembali kepada masalah obat herbal tadi, ramuan herbal. Ada pertanyaan nggak? Masalah pinang tadi. Ya, pinang tua. Kalau pinang muda bagi yang belum punya keturunan bisa. Yang lama nggak punya anak, tapi yang lama nggak punya anak bukan karena penyakit ya, tapi bisa juga, itu juga bisa menyembuhkan penyakit. Yang muda, tapi yang muda itu pinangnya semua sama ininya, sama kulit-kulitnya. Jadi bukan pinangnya yang muda saja, tapi semua. Jadi dibelah-belah satu, direbus untuk minuman aja, kayak teh seperti teh. Jadi itu insya Allah membantu untuk kesuburan. Ya, nyambung ya. Juga kalau ada penyakit lambat laun akan bagus itu. Jadi sebenarnya di lingkungan kita itu masya Allah. Kalau misalnya kita kebingungan, ini nggak enak banget kan, kalau ini ada rasanya apa ya, pahang ya, karena getahnya ini kan pahang ya Pak ya. Nah itu bisa disiasatin sama itu tadi, gula merah, gula batu sama madu. Nah terserah yang mana aja untuk menghilangkan pahangnya. Saya rasa cukup ya ini mengenai ini. Nah kita ajarkan caranya sehat untuk supaya panca indera ini bisa untuk diajak aktivitas selaku khalifah. Dan ingat tugas khalifah amal ma'ruf nahi mungkar dengan watawasau bil haq watawasau bis sabr, muaranya ke rahmatan lil alamin. Nah, sekarang kita ajarkan supaya sehat. Putus ya. Ini tips sehat ya. Sehat untuk menggunakan panca indera ini. Yang bagi yang suka lupa, pikun, apalanya lupa, baca ini lupa, wudhu juga was-was, muka kurang segar, muka kelihatan keriput tua. Nah, memang udah tua. Saya juga 60 tahun nih. Saya 60 tahun. Ini caranya ini telapak tangan ini dipepetkan ke sini. Ayo kita mulai. Ini kita ajarkan nih. Kita mulai digosok-gosok. Digosok-gosok. Nanti setelah digosok-gosok diusapkan ke sini. Nah, ke muka, ke atas. Terus kepala ini pas tengah-tengah umbun-umbun. Supaya Pak merangsang otak kita aktif. Ini namanya terapi organ tubuh kita untuk tidak pikun dan awet muda. Nah, terus ini tangan diunyeng-unyeng gitu, muter begini. Caranya memutar. Kenapa ibu begitu? Saya ya make gitu. Ini metode yang kita pelajarin. Ya, jangan caranya muter. Nanti coba deh, ibu-ibu puasa sehat deh, seger. Kita mulai ya, La ilaha illallah, ayo semua bareng. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur
Di telapak tangan kita ini tempat penyembuh segala macam apapun itu bisa diincarkan dengan energi panas di dalam ini digosoknya biar gak gini, kan ada hawa panas. Setelah hawa panas diperhatikan ke muka untuk kita sehat. Setelah sehat ini di otak kita. Nah, dah ya. Sekarang kita untuk pegel-pegel nih, untuk pegel-pegel ya. Ini kesemutan yang punya kolesterol, kolesterol. Caranya begini, ditepok. Ininya begini ya. Ini begini. Tepoknya di antara ini, antara leher sama pundak. Antara leher sama pundak, ya. Ini. La ilaha illallah. Jangan pundaknya, antara leher dan pundak. Jadi pas tengah, pas segitiga. Terus tangannya bukan melebar tapi begini. Nah, ini nanti ibu sehat benar. La ilaha illallah. Yang suka sakit di sini ya, kepalanya migrain, kolesterolnya naik, apa ini? Ini obatnya nih. Nggak harus minum obat ini. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Dari la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Nah, ini nanti berapa la ilaha illallah? 3 kali. Terus ibu-ibu yang tangannya suka kesemutan, tangan suka kesemutan, kalau pegang apa-apa jatuh, belum kepegang terasa sudah kepegang. Nah, ini caranya. Ini pas ini ada engsel persediaan, ditepoknya begini juga. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sebenarnya ada gerakan lagi untuk saraf kecepit, cuman waktunya kurang cukup. Kita masih mau meneruskan perjalanan ke Lok Sumawi gitu. Jadi mohon pamit selama saya di sini berbaur dengan ibu-ibu dan warga di sini. Bila ada dan lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Serombongan kami mau meneruskan perjalanan sampai ke Aceh gitu. Insya Allah kita bisa bertemu kembali dan saling silaturahmi. Setelah dari Aceh nanti kita balik ke Bogor kembali. Saya mohon maaf dan mohon doanya. Saya rasa cukup, nanti disambung kembali di lain kesempatan bila Allah kehendaki ada waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, masalah sholat khusyuk ya, bentar ya. Ibu kalau pengen sholat khusyuk, imbangi dengan sang jiwa. Jadi ibu bukan sholat casingnya aja, bukan sholat raganya doang, tapi jiwa ibu juga harus ikut sholat. Caranya gimana? Ibu-ibu, tandanya ibu hidup, bapak-bapak hidup. Apa ciri khasnya katanya orang hidup? Apa ciri khasnya? Apa coba? Bernapas. Oh. Jadinya karena kita bernapas itu dibilang hidup. Kalau nggak ada napas hidup nggak? Nggak hidup. Nah, makanya kita harus ajak sang hidup, yaitu sang nafas. Pernah ingat nggak ibu dengan sang nafas? Taunya make ya,
taunya make, tapi kurang memberikan perhatian nih. Caranya sholat khusyuk, ajak sama sang hidupnya, sang jiwanya ajak. Caranya gimana? Tarik nafas dulu, tarik nafas, kita terus manteng bahwa inilah hidup kita, sang jiwa. Jadi Allahu Akbar itu ajak sang hidup. Misalnya udah doa dulu kan, niat sholat, tarik nafas, kalau bisa barengi sambil niat juga. Jadi tarik nafas, Allahu Akbar. Jadi kalau dibarengi sang nafas, sang jiwa, ibu Allahu Akbar selesai, udah kemana-mana. Biasanya ibu Allahu Akbar terus selesai pikirannya kemana? Betul nggak? Ya. Di sini rame nggak? Sekarang coba libatkan sang hidup, yaitu sang jiwa, yaitu nafas. Nyambung ya? Ini resepnya khusyuk di situ tuh. Kalau sini rame, balikkan kepada nafas. Simpel kan? Gampang kan? Jadi kalau sini rame, balikin, harus sadar nafas, sadar hidup. Ciri khasnya kita bawa sadar nafas, sadar hidup. Pikirannya, ramenya fokus kepada sang nafas, karena mengingat sang hidup, sang urip. Kalau di Jawa namanya urip. Jadi tarik nafas dulu. Allahu Akbar. Rasakan deh, beda. Sangat beda. Ininya nggak terlalu rame. Kalau rame balikkan kepada nafas. Nyambung ya? Tadi udah salam, nggak perlu salam lagi. Permisi.